Seorang kepala negara ialah penjaga budaya dan nilai-nilai bangsa. Kata-katanya adalah inspirasi bagi sikap, tindakan, dan perilaku rakyat seluruhnya. Apa yang terjadi selama 9 tahun Jokowi berkuasa adalah terjadinya politik pecah belah, di mana antar anak bangsa dibelah. Ada istilah cebong, kampret, ya kan? Ada yang misalnya teman-teman daripada gerakan-gerakan Islam dinyatakan sebagai intoleran, kadrun. Nah, itu yang istilah-istilah demikian yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala negara, tidak berserta dengan pemerintah. Justru mereka malah mempertajam, memperuncing, dan memprovokasi rakyat untuk bagaimana istilah-istilah tersebut menjadi viral di media sosial ataupun di masyarakat, sehingga menjadi sebuah dogma. Padahal sebenarnya yang terjadi tidak ada kritikan terkait masalah bagaimana perampasan tanah rakyat, bagaimana tambang-tambang batu bara kita diangkut begitu saja ke luar negeri, bagaimana nikel-nikel kita dieksplorasi, ya kan, bagaimana utang-utang negara yang tidak terkendali, bagaimana dengan kasus-kasus korupsi yang terus merajalela, bagaimana dengan nasib-nasib buruh yang tiap hari kita dengarkan di PHK, bagaimana kita dengarkan petani-petani kita yang ada di, apalagi petani kita yang tidak kebagian pupuk misalnya, ataukah rakyat-rakyat kecil lain yang tidak dapat mengakses kesehatan dengan layak, yang ketika dia sakit parah sudah berada di rumah sakit malah dipersulit oleh birokrasi rumah sakit yang terlibat, dan tentu saja mengakibatkan rakyat merasa tidak menjadi tuan di negeri ini. Bahkan restorasi orang-orang asing banyak yang difasilitasi. Nah, padahal mereka seperti kita ketahui tidak pernah ikut berjuang bagaimana mempertahankan negeri, juga bagaimana menjaga eksistensi negeri ini, juga bagaimana berkontribusi menjaga agar negeri ini tetap menjadi sebuah negeri kesatuan Republik Indonesia. Di halaman 89 ada quote di sini, demokrasi harus dikembalikan ke harkatnya, yakni sebagai jalan untuk melayani, jalan untuk mengabdi. Sebagai jalan untuk melayani, jalan untuk mengabdi, bukan jalan memperkaya diri apalagi membangun dinasti. Oh, ini kena banget nih dengan kondisi hari ini, pemirsa Logi Rencana Rakyat, di mana tadi kalau kita lihat lapangan acara, apalagi ini halaman 89, demokrasi memang disalahgunakan oleh rejim yang berkuasa hari ini. Karena fakta-fakta yang ada yang kita lihat hari ini yang terjadi adalah bukannya melayani. Seharusnya sebagai pemerintahan yang diamanai oleh rakyat harusnya memang melayani, bukan dilayani. Hari ini, rejim hari ini semuanya kita dilayani, ya kan? Kenapa dilayani? Karena ya itu tadi kan, apalagi ini seharusnya untuk mengabdi, tapi yang terjadi adalah bukan mengabdi kepada rakyat, tapi yang terjadi adalah mengabdi kepada para oligarki, para investor, walaupun itu harus menggadaikan kepentingan rakyat. Contohnya adalah betapa banyak tanam raya terbang di Riau kemarin yang sempat di PJT atau di apalagi dirampas begitu saja oleh rejim ini melalui atas alasan investasi, dengan sehingga terjadinya bentrokan dengan sesama rakyat. Tentu saja menghidupkan sekaligus menjadikan demokrasi sebagai landasan, karena segala sesuatunya sebelum mereka mengambil tindakan selalu berlindung atas nama hukum, walaupun hukum itu dibuat secara ugal-ugalan dan amburadul, juga secara brutal dengan melanggar konstitusi, dan ujung-ujungnya semuanya memperkaya diri. Berapa banyak, mari kita cek kekayaan pejabat sekarang yang baru, ya kan? Ketika dia belum menjadi presiden, tiba-tiba setelah jadi presiden atau secara dari kota, nah itu jumlah kekayaan yang berlipat ganda bertambah. Apalagi setelah dia masuk ke dalam kabinet yang harusnya bekerja untuk rakyat, tapi yang terjadi adalah malah hanya memperkaya diri saja. Pemirsa, bagaimana
suasana kebatinan dari Pak Sudirman Said dalam menyikapi situasi kondisi hari ini. Karena tulisan-tulisan di sini banyak sekali mengupdate situasi politik perkembangan tanah air, terutama masalah kepemimpinan nasional ya. Dalam di sini di halaman 90 misalnya, pemimpin budaya dan tata nilai. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Begitulah bunyi salah satu peribahasa populer yang kita peroleh di bangku sekolah. Sekurang-kurangnya sejak sekolah dasar kita pasti pernah mendengar kebanggaan apabila terhadap peribahasa itu. Guru menjadi perlambang orang-orang yang dihormati, dibanggakan, dan oleh karenanya seluruh kata dan produk menjadi pedoman. Murid merupakan simbolisasi daripada orang yang lebih muda, lebih rendah ilmu dan kedudukan. Kepada gurulah para murid menaruh hormat dan respek. Oleh karenanya kata dan perilaku guru digugu, ditiru oleh murid. Di antara tugas seorang pemimpin adalah menjadi pendidik, menjadi guru bagi orang-orang di sekelilingnya, menjadi teladan bagi tim atau anggota organisasi. Jika ia CEO atau dia pimpinan jabatan tertinggi di perusahaan, maka kata dan tindakan jadi pedoman bagi seluruh manajer dan karyawan perusahaan. Jika ia wali kota, maka ucapnya, perilakunya, kemauan, kehidupan penguasaan dalam lingkungan kabupaten dan kota ya. Nah, tentu saja ini menjadi potret hari ini, bagaimana cenderung kita malah mempertontonkan bagaimana budaya-budaya korupsi dan nepotisme itu sedang terjadi secara masif, secara struktur sistematis dan masif. Seperti contoh soal misalnya ketua KPK yang seharusnya menjadi contoh bagi penegakan terhadap pemberantasan korupsi, itu malah menjadi orang-orang yang pihak-pihak itu bersekutu atau berinteraksi dengan para koruptor. Yang lebih memilukannya lagi adalah betapa miris kita saksikan, tidak dengarkan informasinya, jika ketua KPK malah disewakan rumah oleh salah seorang pengusaha, entah apa itu, untuk sebagai rumah dinas apa kita nggak tahu. Dan itu saja jauh daripada kualitas kode etik yang ketika awal-awal KPK itu didirikan. Tertinggi awal-awal KPK didirikan menjadi sebuah lembaga yang sangat menakutkan bagi para pejabat-pejabat